Justru yang mahal tuh di situnya. Iya, I know lah. Karena kalau di dunia mobil balap, remote tuning tuh bisa, base map tuh bisa. Yang mahal tuner datang nge-tune sampai detail. Sama lah. Gue udah sampai di tempat pemasangan audio mobil gue. Dari vlog sebelumnya, lo pasti udah tahu kalau gue tuh berencana mau mengupgrade audio. Tapi selama ini tuh gue nggak tahu apa yang harus gue kerjain. Kalau bisa gue kerjain sesuai dengan apa yang gue mau, pastinya gue harus ke tempat yang tepat. Gue sekarang udah sampai di tempat yang gue nggak biasa kesini. Tapi kelihatan tempatnya serius banget karena mobil gue udah dari dalam dan pengerjaannya kelihatannya cukup steril. Yang jelas gini, kemarin expander gue ini pakai head unit yang udah diganti, tetapi sound systemnya belum. Yang sekarang lagi mau gue lihat adalah bagaimana upgrade dari sound system yang mereka pasang. Nah, speknya sendiri juga gue akan dijelasin belakangan. Karena memang gue mau mobil ini sesuai dengan apa yang gue pinginkan. Gue kan kemarin ngomong, gue pengen ada orang nyanyi depan mata gue gitu loh. Atau bisa pindah-pindah ininya, bisa pindah-pindah apa namanya, sound efeknya. Kemarin udah dijelasin barangnya satu-satu, tapi gue nggak tahu fungsinya apa. Sekarang kita masuk ke dalam ya, kita lihat mobil gue. Tutup dulu, coverin dulu. Oke, yuk. Apa kabar? Gimana? Gimana mobilnya? Udah rapi dah. Ini kayak nggak kelihatan pasang barang. Ini dalamnya semua? Ya kita kehilangan laci kecil aja lah ya. Nggak gitu kelihatan kok sama sekali. Lihat audionya juga nggak kelihatan beda ya penampilannya. Yang jelas nanti sound quality-nya lah ya. Kita tes. Kalau dari yang udah diganti kemarin, sebetulnya upgrade-nya jadi apa aja Pak? Barang yang dipasang? Jadi full system Pak ya. Jadi ini top of the line Rockford kita pasang. Satu tuh amplifier monoblock. Amplifier monoblock. Satu amplifiernya untuk dorong speakernya, sama satu DSP. Terkait dengan Rifat punya ide, mungkin di video sebelumnya ada. Ini ada beberapa produk yang kita rekomendasikan untuk dipasang di expandernya Mas Rifat Sungkar. Konsepnya mungkin kita nanti jenisnya pemasangannya OEM ya, jadi tidak terlalu ada perubahan ekstrim. Top of the line-nya Rockford kita tawarkan di sini untuk Mas Rifat, yaitu untuk seri Power. Karena Rockford itu ada 3, ada seri Prime, Punch, dan Power. Dan untuk ini adalah yang seri Power, seri tertinggi. Ini speaker yang akan kita gunakan untuk bagian depan. Serinya yaitu Power T2652S. Ini speaker two-way, artinya two-way itu ada 2 speaker yang terpisah. Ini kiri kanan ya, ini tweeternya. Ini ada namanya passive crossovernya. Nah ini bentuknya. Jadi ini buat yang di pintu, ini buat yang gantinya tweeter. Ini untuk speaker belakang atau speaker di row kedua. Kita menggunakan yang sistemnya coaxial speaker. Speaker dan tweeternya jadi satu. Ke serinya seri Power juga T1650. Nah ini ada tweeternya. Untuk depan tadi tweeternya terpisah, kalau untuk belakang tweeternya di speakernya. Untuk speaker tentunya kita perlu juga subwoofer. Nah di sini kita ada satu subwoofer serinya Power juga, serinya T1S210. Ini 10 in subwoofernya. Ini lumayan besar, magnetnya ini seri top of the line-nya Rockford untuk subwoofer, tapi 10 in seperti ini. Ini 1200 watt. Amplifiernya kita pakai 2 amplifier, yang satu untuk mendrive atau untuk dikoneksikan dengan 4 speaker pintu. Terus yang satu yang lebih besar itu 1 channel, itu untuk kita drive subwoofer yang 10 in. Dia 1500 watt, kapasitasnya lebih gede. Ini yang pertama Power yang 400 watt, serinya T404. Seperti ini powernya, T400. Amplifier seperti ini. Nah, ini ada pengaturannya di sini. Ini amplifier 1500 watt, serinya T1500 strip 1 BD atau ini 1 channel. Nah, ini setiap Rockford tuh selalu ada sertifikat. Nah, kalau lebih seperti ini. Ini seri Power T1500. Ini bagian pengaturannya. Ini prosesor yang bakal kita gunakan untuk expander proyek kali ini, DSP Rockford 360. Ini merupakan 8 channel DSP atau 8 channel prosesor. Ini ada bagian input dan di sini ada bagian outputnya.
Nah, prosesor ini fungsinya yaitu untuk mengatur sinyal, yaitu time alignment, mengatur equalizer, dan juga mengatur crossover daripada audio system nanti yang bakal kita rancang. Nah, untuk mobil ini nanti kita pakai peredam. Terus ini kan powernya banyak nih, ada 2 power, ada 1 prosesor. Kemungkinan nanti bagasi belakangnya kita harus korbankan. Itu semua padahal diganti nih. Ya. Tapi nggak kelihatan sama sekali ya mobilnya diganti ya. Betul. Itu yang bakal surprise sih. Gue mau cobain nanti sound systemnya kayak gimana. Oh, oke. Jadi kita juga bikin bot ini dalam akrilik. Oke. Semuanya di blocking rapi banget. Ya, ini monoblock, fire, ini DSP. Oke. Ini kabel apa, Pak? Kabel buat setting nanti. Oh, ini buat setting. Oke. Ya kalau saya cuma taunya pasang power udah gedein, that's it gitu. Saya nggak tahu subwoofer harus pakai monoblock 4 channel sama DSP, saya nggak tahu. Kalau suka lagunya secara lagu instrumen atau lagu klasik, lagu yang chill out, easy listening, nah itu benar-benar baru berasa itu. Segitu seriusnya. Karena kan semua mobil beda-beda ya, bass-nya beda, pas volumenya juga beda, pun material trimnya juga beda. Jadi itu kita setting ini tuh khusus untuk hanya mobil ini gitu. Oke. Dan posisi dashboardnya, posisi speakernya, nah kita khusus tuh ya dari RTA ini dan juga simulasikan 6 mikrofon bisa merepresentatif kuping manusia, 6 orang di situ. Benar-benar kalau namanya tuning DSP yang dalamnya serius sih bisa 3 hari ya. Bisa 3 hari, Pak? Iya, karena kuping kan lelah nih kalau sekali tuning. Kita udah bagus nih menurut kuping kita pada saat itu, di waktu itu, di suasana itu, di mood itu, saat itu. Tapi nanti kita besok dengerin lagi, kok beda nih. Itu jadi kalau audio kontes, Ya, kontes itu bisa berbulan-bulan. nyari fine tuningnya tuh. Betul. Justru yang mahal tuh di situnya. Iya, I know lah. Karena kalau di dunia mobil balap, remote tuning tuh bisa, base map tuh bisa. Yang mahal tuner datang nge-tune sampai detail. Ya sama lah. Ke mobil, kita ada namanya cek fase. Cek Fase. fase. Check. Oh, face check. Jadi Oke. kan speaker begini ya memangnya. Dia kadang ngedorong, kadang belakang, Betul. kadang belakang. Nah, ini ada fasenya plus, fasenya min. Nah, ini setiap speaker harus sama. Kalau dia plus semua, kalau dia min semua. Kenapa? Jadi kalau nanti dia tidak satu fasa, ini kan kiri ini kanan. Jadi kalau Panjang sebelah. Kalau yang ini ngedorong ke sini, yang ngedorong ke sini, itu nanti canceling suaranya. Oh, canceling suaranya. Jadi Bukan seperti yang kiri lebih kuat dari kanan, enggak, tapi noise canceling. Malah ada komponen suara yang hilang. Oh, Makanya kita cek, ini wajib. Pertama cek fase. psycho nih. Oh iya, mobilnya di... Wah, Ya kan ini ada. kok kayak ada speaker di depan? Iya, emang ada di sini kan juga. Dari semua penjelasan yang dikasih tadi, kayaknya ilmu gue juga nambah. Dan yang pasti gue tidak sabar untuk mencoba mobil. Sekarang udah lagi masuk proses setup, pemasangan instalasi udah ada, kemudian semua wiring-wiring normal, speaker diganti tapi boxnya sama sekali nggak kelihatan kalau speaker itu diganti. Terus ada 3 power, ya ada 3 device, yaitu monoblock power amplifier, kemudian yang 4 channel, dan juga DSP untuk staging. Dan di belakang ditutup rapi plus 1 subwoofer. Hasilnya kayak apa? Gue nggak sabar buat nunggu. Sebentar lagi selesai, gue bawa pulang, kita pakai jalan-jalan ya. Setelah beberapa hari instalasi, akhirnya gue ambil mobil gue Expander yang udah di-upgrade ke spesifikasi sound system kelas atas, yaitu Rockford Fosgate. Gue sendiri baru pertama kali ini first run gue dengan mobil satu setelah dia modifikasi sound systemnya. Baru tutup pintu gue udah ngerasa perbedaan dari instalasi. Apa ya sebutnya ya? Instalasi kan? Bener nggak? Ya, instalasi dari soundproofnya ngebuat mobil ini juga lebih kedap.
Biasanya penyebaran dari suaranya rata, nggak ada yang dominan antara bass atau treble atau mid bass tuh nggak ada sama sekali. Treble tuh berasa apa ya? Kayak bening banget treble-nya. Gitu, itu super bening. Kemarin kan kemarin tuh diinstal ada 3 alat kan ya, yang monoblock power tuh untuk yang subwoofer, terus ada yang 4 channel untuk sound system, sama ada staging di tengah-tengah. Ini berasa tendangan dari bass bawahnya tuh lebih kuat sampai dada gue berasa gitu. Dan yang paling gila adalah clarity dari vokal. Dan memang dari awal dikasih tahu kalau yang jadi prioritas utama ketika mereka setup tuh adalah posisi supir, karena paling sering didudukin, dan gue ngerasa ada yang lagi nyanyi yang depan gue di sini. Itu adalah efek dari staging. Gue tahu dari awal waktu expander Rockford Fosgate tuh keluar, gue sangat penasaran sama brandnya. Rockford Fosgate tuh kayak idaman gue zaman dulu. Ternyata brand identity-nya ketemu sama Mitsubishi. Di mobil yang gue lagi pakai sekarang, justru spek yang dipasang itu main top of the line ya. Sound system yang gue pakai sekarang ya emang betul-betul represent who I am. Gue pingin banget punya mobil yang emang sound systemnya kayak begini, ada orang nyanyi depan muka gue, clarity-nya super bening, powernya pas, dan yang pasti sama sekali nggak ngerusak interior. Lihat, kayak nggak ada apa-apa. Gue cuma ada 1 tambahan bass di bagian belakang, that's it, nggak ada yang lain. Wow, brand experience-nya gila sih. Rockford emang you still have the brand and the quality. Lu bisa bayangin nggak betapa senangnya gue sekarang yang sound system mobil biasa-biasa aja yang 100 wattnya kecil, karena gue punya amplifier 4000 sama 1500. Itu kayak go to the rocket. Itu semua bisa lo dapetin di mobil-mobil Mitsubishi yang Rockford Fosgate Edition. Walaupun tidak speknya seperti ini, tapi experience-nya, believe me, up to the sky. Mobil gue naik kelas, guanya adem, dan gue juga betah. Thank you.